Halo Pak Nayun. Ya, Mbak Windy. Visvenda udah siap? Visvenda, mic-nya hidup, ngomong, mic-nya hidupkan. Halo, Visvenda bisa dengar suara saya? Bisa. Udah siap? Sudah siap kan? Oke. Oke, bentar ya. Selamat pagi, Detro. Kedengaran suara saya? Kedengaran ya? Oke, baiklah sidang skripsi hari ini Selasa 24 Agustus tahun 2021 akan segera dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua. Hari ini Selasa 24 Agustus 2021 dilaksanakan sidang skripsi atas nama Viswenda dengan nomor untuk mahasiswa 1510415920. Adapun judul skripsinya yaitu analisis penerapan bauran pemasaran dalam hubungan dengan keputusan pembelian pada warung kopi The Handers Danau Sentarum Pontianak. Tim penguji pada pagi hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Ade Mursalin SEMM, yang kedua Bapak Nayun Untung Utama SEMM, dan yang ketiga Bapak Maulana Fulani Rizal SEMM. Sebelum sidang skripsi kita mulai, saya persilakan kepada peserta sidang untuk berdoa terlebih dahulu agar sidang skripsinya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai. Silakan kepada saudara untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu yang diberikan kepada saudara yaitu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan tampilkan PowerPoint-nya. Kak, sudah kelihatan lah, Kak? Iya, sudah kelihatan. Oh iya, makasih. Bisa ditampilkan dulu layar PowerPoint-nya, ditampilkan layar penuh, di slideshow kan? Sudah agak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan skripsi judul skripsi saya pada hari ini. Dan atas waktunya sekali lagi saya berterima kasih. Judul skripsi saya analisis penerapan bauran pemasaran dalam hubungan dengan keputusan pembeli pada warung kopi The Handers Danau Sentarum Pontianak. Nama Viswenda NIM 15 10 41 59 20. Satu, bauran pemasaran ialah satu alat yang akan menentukan
level keberhasilan pemasaran untuk perusahaan. Dan semua ini ditunjukkan melayani kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Pada hakikatnya kumpulan pemasaran. Marketing mix ialah manajemen unsur-unsur marketing mix bisa berdampak kepada keputusan pembelian konsumen. Dapat jalan dapat menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen. Sebagaimana yang kita ketahui, usaha warung kopi semakin sering waktu, khususnya di Kota Pontianak. Bersaingan bisnis tersebut menjadikan warung kopi Teh Andres Pontianak harus merumuskan serta mengimplementasikan strategi untuk dapat memenangkan pasar. Sampai saat ini ini yang ditargetkan oleh warung kopi Teh Andres masih belum sesuai target. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memiliki judul dalam penulis. Apa hilang, Win? Ngapa hilang, Pak Maulana? Halo, Halo, ngapa hilang? lagi mau tayamum, Pak. Bapak ngapa hilang nggak tuh? Pesonda di mana itu Pesonda tuh? Di Rian atau di mana dia tuh? Kita tim penguji udah hadir lah nih, malah mahasiswanya tak ada. Nah, enggak, dia di mana Pesonda tuh? Di Pontianak atau di mana? Pontianak, Papua. Pak. Pontianak Pontianak, dia. Pontianak. Nggak bisa balik dia. Oh, kok hilang jadinya? Nah, ini saya muncul. Maulana di mana? Di rumah gak? Saya, Pak. Di kantor? Saya lagi di itu, Pak, di Rusia. Kampus. Kampus gak? Ramai kan kampus? Untuk sementara ini baru saya. Ini dalam ruangan nih. Oh iya kah? Memang hari ini katanya udah mulai kerja lagi kita ya, seperti biasa ya? Itulah, Pak. Masa mau kayak kemarin terus, ya kan? Yalah, Anak sekolahnya udah mulai masuk nih, Pak. masuk ya. Tapi anak saya giliran kayak itu. Masih ini apa ya? Pokoknya giliran minggu depan dia. Yang minggu ini yang kelas 7.
Nggak ada. Disbandanya nggak ada tuh. Bilang Pak, lagi. sorry Pak, tadinya HP-nya ini Pak. Ini masuk tadi Ke Zetra Leno. Hah? Lensus Demi kan ada berapa? Maaf, tadi HP saya itu baterainya mati untuk yang apa catering ke laptop, jadi baterainya mati Pak. Sebelumnya saya minta maaf. Mati. Ya, baterainya mati. Saya catering ke laptop, jadi HP baterainya tuh mati. Dia baterainya rusak, jadi cepat mati Pak. Ya. Makanya kamu jaga kesehatan ya, Fis ya. Makasih Pak. Sudah dimakamkan belum baterainya itu? Baterainya udah cas Pak, udah cas tadi malam. Oh. Ya. Pak Maulana belum ada. Halo, Space Penda udah? Coba ulangi lagi, Jak. Kok masih belum bisa? Ya, makasih. Jadi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan judul skripsi saya, yaitu analisis penerapan bauran pemasaran dalam hubungan dengan keputusan pembeli pada warung kopi Teh Handres, Danau Sentarum, Pontianak. Nama saya Piswenda, NIM 151041 5920. 1. Bauran pemasaran ialah satu alat yang akan membentuk level keberhasilan pemasaran untuk perusahaan, dan semua ini ditunjuk melayani kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Pada hakikatnya, kumpulan pemasaran marketing mix ialah manajemen unsur-unsur marketing mix bisa berdampak kepada keputusan pembelian. Konsumen dengan jalan dapat menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen. Sebagaimana yang kita ketahui, usaha warung kopi semakin menerepak sering waktu, khususnya di Kota Pontianak. Bersaingan bisnis tersebut menjadikan warung kopi Teh Handres Pontianak harus merumuskan serta mengimplementasikan strategi untuk dapat memenangkan pasar. Sampai saat ini, omset yang ditargetkan oleh warung kopi Teh Handres masih belum sesuai target. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul dalam penulisan ini, yaitu analisis bauran pemasaran dalam hubungan dengan keputusan pembelian pada warung kopi Teh Handres Pontianak. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menulis buat ialah apakah bauran pemasaran berpengaruh pada keputusan pembeli pada warung kopi Teh Handres Pontianak. Tujuan penelitian. Dengan mengadakan penelitian yang penulis lakukan di warung kopi Teh Handres di Pontianak, maka tujuan penelitian yang telah dilakukan
ialah untuk mengetahui bauran pemasaran berpengaruh pada keputusan pembelian pada warung kopi Teh Andres Pontianak. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Bagi manajemen usaha warung kopi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai strategi pemasaran usaha. Bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan. Sebagai pihak pustaka, semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan informasi, wawasan, dan pengetahuan serta sebagai referensi penelitian yang jenis selanjutnya. Tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan pembeli. Proses pengambilan keputusan pembeli terdiri dari 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Kolter 1. Pengenalan kebutuhan. Pak, untuk yang bahasa Inggrisnya saya kurang paham untuk membaca, jadi nanti saya akan dilewatkan ya. Proses pembelian dimulai dari pembeli mengenai masalah satu kebutuhan. Kebutuhan tersebut dan dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. 2. Pencarian informasi. Informasi riset konsumen yang tersangka akan membutuhkannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Ada 2 level. Rangsangan situasi, rancangan informasi yang lebih ringan dinamakan penguatan perhatian. Pada level itu orang hanya sekedar lebih peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, orang itu mungkin masuk ke pencarian informasi secara aktif, pencarian bahan bacaan, menelpon teman, dan mengunjungi toot untuk mempelajari produk tertentu. Sumber informasi konsumen dikelola ke dalam 4 kelompok. A. Sumber pribadi, keluarga, teman, tetangga, kenalan. B. Sumber komersial, iklan, wiraniaga, penjaluran, kemasan, pajangan di toko. C. Sumber publis, media massa, organisasi, penentuan peningkatan konsumen. D. Sumber pengalaman, penanganan, pengajian, dan pemakaian produk. E. Pengevaluasi alternatif, evaluation of alternative. Beberapa konsep dasar dalam memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen perusahaan memenuhi kebutuhan kepada konsumen, mencari manfaat tertentu dari solusi produk atau jasa. Jasa ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu
4 kebutuhan pembelian, Purchaser decision. Dalam tahapan evaluasi, konsumen membentuk referensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun dua faktor berikut dapat berbeda di mana niat pembeli dan keputusan pembeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan bergantung pada dua hal, yaitu satu, internal sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen. Dua, motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Faktor kedua adalah faktor-faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian. 5. Perilaku setelah pembeli setelah pembeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Kepuasan pembelian merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembelian atau atas produk dengan kinerja yang dipikirkan. Pembelian atas produk tersebut kerangka pikiran atau hubungan antara konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bauran pemasaran X, 1 produk, 2 harga, 3 tempat distribusi, 5 promosi, 6 FIFEL, 6 proses, 7 physical evidence, keputusan pembeli J, 1 pengenalan kebutuhan, 2 pencarian informasi, 3 mengevaluasikan alternatif, 4 pengambilan keputusan, perilaku setelah pembelian. Instrumen peneliti Aldi Florder, pengurangan variabel bebas dan berikan penggunaan skala Likert merupakan unsur skala psikometrik dan namun digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dari riset survei. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi yang akan diukur. Dijabarkan menjadi indikator variabel dan dijadikan sebagai titik total untuk menyusun item-item instrumen dengan menghadapkan responden pada pernyataan, kemudian memberikan jawaban atas pernyataan yang diajukan. Skala Likert menggunakan 5 tingkatan jawaban yang dapat berbentuk sebagai berikut. 1 sangat setuju, 5, 2 setuju, 2, 3 netral, 3, 4 tidak setuju, 4, 5 sangat tidak setuju, 0. Metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut. Observasi diarahkan pada kegiatan, memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dalam fenomena tersebut.
observasi yang dilakukan pada warung kopi Teh Andres Pontianak dengan melihat secara langsung situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang sedang berlangsung. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau pertanyaan menggunakan data dengan cara memberikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan kuesioner. Angket ini diberikan. Viswenda, waktu kamu itu tinggal sedikit, jadi kamu langsung ke hasil penelitiannya aja. Bagaimana lanjutannya ya? Waktu kamu tinggal 5 menit lagi. Oke ya? Iya, Kak. Rekomendasi. Suatu rekomendasi dari segi pertanyaan warung kopi Teh Andres adalah warung kopi yang cocok untuk keluarga seperti harus ditinggalkan lagi dikarenakan dari tanggapan responden hanya memiliki nilai rata-rata sebesar 3,78. Dari segi promosi warung kopi Teh Andres harus lebih giat lagi dalam melakukan promosi, entah itu lewat media sosial atau dari teman-teman. 2, dari segi pelayanan warung kopi Teh Andres Pontianak sudah bagus dan dapat dibuktikan dengan nilai responden yang sangat bagus. Akan tetapi warung kopi Teh Andres Pontianak lebih memantapkan lagi tingkat pelayanan agar semakin bagus. 3, dari segi lokasi warung kopi Teh Andres Pontianak sudah sangat strategis dan di mana lokasi sangat dekat dengan keramaian, dekat kampus, kos, rumah kontrakan, mahasiswa, dan banyak lagi. 4, dari segi harga di warung kopi Teh Andres Pontianak sangat kompetitif dan bisa dibuktikan dari pernyataan skor yang responden isi. 5, dari segi tempat warung kopi Teh Andres Pontianak sudah sangat bagus, namun bisa ditambahkan dekorasi lagi jika ingin lebih baik. Kesimpulannya. Viswenda, suara kamu nggak kedengaran? Iya, Kak. Uraian kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut. 1, dari jumlah responden yang dipenulis sebagai terdapat 50 butir kuesioner. Itu dapat dibuktikan bahwa tingkat validitasnya responden itu paling valid dan dapat dibuktikan dari ujung validitas yang dimana nilai R tabel jauh lebih tinggi dari nilai signifikan yang dimana penulis menggunakan sing 0,05 untuk mengetahui sing 2 arah dan juga dari hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai alfa sebesar 0,720 dari total 18 pertanyaan. Maka dengan demikian seluruh jawaban responden dapat dikarenakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. 3, pada tabel survei pada sustain A adalah 11,211, sedangkan nilai X 0,001
529. Sehingga nilai persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah B X atau 11,219 tambah 5,529. Maka hasil mengibarkan persamaan regresi output ini juga menampilkan uji signifikasi dengan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh nyata signifikasi variabel X terhadap Y dengan T hitung sebesar 2,406 dengan nilai signifikasi sebesar 0,5 dan dapat disimpulkan dapat pengaruh yang nyata dari variabel X terhadap Y. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada saudara atas hasil penelitian yang telah dipaparkan. Bisa di stop share dulu nih, Viswenda, dimatikan dulu nih, dikeluarkan dulu PowerPoint-nya. Oh iya. Oke, di stop share. Hentikan presentasi. Stop share, Aren. Kamu balik ke halaman depan Zoom. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, saya persilakan terlebih dahulu kepada penguji utama, yaitu Bapak Nayun Utama SOMM. Kepada Bapak, saya persilakan, Pak. Bapak Nayun. Oh iya, Pak. Baik, Mbak Windy, makasih atas kesempatan beri kepada saya. Saudara Viswenda. Halo Viswenda. Iya Pak, selamat Mana pagi. kabarnya Pak Viswenda? Pagi, gimana kabarnya? Baik Pak, Bapak sehat kah Pak? Alhamdulillah. Wah, kamu udah ganteng sekarang kelihatannya ya. Mau jadi salon sarjana jadi Pak. Ya, amin. Oke, maka benar-benar jawab nanti biar cepat jadi sarjana ya. Makasih banyak Pak. Oke, kamu di Pontianak atau di Papua nih? Masih di Pontianak Pak. Ya benar. Nanti selesai langsung pulang ke Papua atau mau cari kerja, cari istri di sini? Karena langsung pulang ke Papua Pak, soalnya orang tua saya udah tidak mampu lagi Pak. Oh gitu, mau langsung pulang Papua. Ya Pak. Oke, semoga sukses ya. Makasih banyak Oke. Bapak. Apa judul skripsi kamu, ini Viswenda? Skripsi saya, analisis penerapan bauran pemasaran dalam hubungan dengan keputusan pembeli pada warung kopi Teh Handres Danau Sentarum Pontianak. Itu kalau kita lihat dari judul ada berapa variabel, Viswenda? Kalau kita lihat dari judul dari berapa variabel? Ya Pak. Kalau lihat dari judul ada berapa variabel itu? Ada
Oke, Piswenda. Jadi kalau kita lihat dari variabel itu ada 2 variabel ya. Yaitu Ada 2 variabel X dan Y, Pak. Nah, yang X yang mana? X bauran pemasaran, Pak. X pemasaran. Y kebutuhan pembelian, Pak. Keputusan pembelian. Ya, Pak. Bauran pemasaran itu tadi adalah variabel X ya. Bauran pemasaran adalah variabel X, Pak. Ya, benar, Pak. Variabel X itu variabel apa itu? Variabel X itu variabel apa? Variabel X itu variabel apa dalam statistik? Dalam statistik variabel apa itu variabel X? Variabel X kalau dalam itu, Pak, untuk mengetahui. Variabel X biasa disebut juga variabel apa dalam istilah statistik, dalam istilah metode penelitian? Apa? Biasanya disebut kalau mungkin yang saya tahu, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris itu variabel independen. Jadi variabel apa itu? Ya, tapi kalau untuk bahasa Indonesianya kinerja. Apa? Kinerja. Ya. Kalau variabel keputusan pembelian itu tadi not ininya simbolnya pakai Y ya. Itu pakai J, Pak. Itu variabel apa itu kalau untuk keputusan pembelian? Itu harapan. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu, Pak. Oh, harapan. Ya, Pak. Oke. Kita lihat di kata pengantar ini, saudara Piswenda di kata pengantar. Kelihatan kata pengantarnya? Ada, Pak. Kamu angkatan 2015 ya, Piswenda ya? Iya, Bapak. Saya angkatan 2015, Bapak. Ya. Teman kamu Universitas Hukum udah pada selesai semua? Itu udah pada selesai semua 2018, udah pada pulang semua, cuman udah saya pulang sendiri ya? di UPB, Pak. Iya. Oke, di kata pengantar kamu lihat. Udah lihat kata pengantar? Iya, Pak, udah lihat, Pak. Itu saya lihat ada yang bisa kamu baca yang poin 2, poin 3 itu? Poin 2 sama poin 3 ya, Pak? Bisa dibaca. Bapak Adi Mursalim, SEMM, selaku Ketua Jurusan Manajemen. Oke, terus yang bawah yang nomor 3? Nomor 3, Bapak Adi Mursalim, SEMM, selaku dosen pemimpin skripsi yang telah diberikan bimbingan. Jadi saya kira itu cukup kamu jadikan satu aja, yaitu Bapak Adi Mursalim selaku Ketua Jurusan Manajemen sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi. Nah, itu ya. Jadi enggak usahlah sampai nama Pak Adi Bajajar 2 itu enggak usah. Ya boleh sih, cuman mungkin secara dari segi bahasa, dari segi redaksinya kurang menarik kayaknya itu ya. Jadi langsung aja Bapak Adi Mursalim SEMM selaku Ketua Jurusan sekaligus sebagai pembimbing skripsi. Nah, gitu ya. Baik, Pak. Oke, dicatat. Kemudian tahu saya
di dalam ini untuk kata pengantar seperti ini tidak umum digunakan nama-nama Bu Endang, misalnya pakai huruf besar, saya kira tidak umum digunakan seperti itu. Ya biasa aja, misalnya pakai huruf pertama aja yang besar, ya. Pak Adi Mursalin ya huruf besarnya huruf pertama aja. Nah, yang berikutnya ya Adi A dengan M yang besar gitu. Jadi tidak umum saya kira digunakan yang saya tahu, tapi mau cari-cari lagi. Setahu saya tidak umum digunakan pakai huruf besar seperti itu, ya. Baik, Pak. Oke. Sudah itu saya lihat di sini juga ada di baris kedua kata pengantar itu dilimpahkan gitu ya. Berkat dan rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada penulis. Nah itu kalau misalnya seperti dilimpahkan, diperoleh itu tidak perlu dipisah, digabung aja. Jadi Kecuali jadikan misal, satu gitu ya, Pak? iya, jadikan satu. Kecuali misalnya di di apa namanya di Papua misalnya, itu dipisah tidak apa-apa. Di Pontianak misalnya enggak, nah itu dipisah enggak apa-apa, satu spasi enggak. Nah kalau ini enggak usah ya. Baik, Pak. Oke. Ini dalam bauran pemasaran ini bisa kamu sebutkan bauran pemasaran yang kamu gunakan di sini? Ya, Pak. Bauran kamu kan meneliti dengan judul analisis penerapan bauran pemasaran. Kaitannya dengan keputusan pembelian ya enggak? Iya, Pak. Bisa kamu sebutkan di sini bauran pemasaran 7P-nya bisa kamu sebutkan? Nanti kan yang kamu sebarkan kuesioner ini kan menggunakan 7P ini ya? Iya, Pak. Oke, bisa kamu sebutkan? Kalau untuk yang 7P itu produk, harga, tempat, promosi, Vivel, proses. Ya. Proses dulu ya. Yang terakhirnya physical evidence. Ya, proses physical evidence. Physical evidence itu dalam bahasa Indonesianya apa itu? Fisik atau ya fisik, Pak. Bukti fisik. Ya, bukti fisik, Pak. Benar, Pak. Bukti fisik ya. Jadi ada berapa P tadi itu? 7P, Pak. Kemudian di dalam keputusan pembelian ada berapa? Saya sebutkan. Untuk keputusan pembelian.
Keputusan pemilihan ada 5, Pak. Halo, Pak. Iya, halo, sebutkan. Keputusan pemilihan ada 5, Pak. Tahapan pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku fasa pembelian, Pak. Jadi ada 5 ya? Ya, Pak. Menurut siapa itu? Menurut siapa? Menurut Kotler, Pak. Bapak bahasa Inggris naga ini. Kotler, Pak. Kotler. Ya, Pak. Oh, ini bauran pemasarannya menurut siapa? Kalau untuk Mana, Pis? pembauran pemasaran, Philip Kotler, Pak. Philip Kotler, Pak. Sama-sama Kotler ya? Ya, sama-sama Kotler. Tapi untuk yang tadinya tuh namanya hanya Kotler, tapi yang ini untuk pembauran pemasarannya Philip Kotler. Tapi tidak tahu, Pak, orangnya sama. Orangnya sama ke orangnya? Ya, Pak. Orangnya sama ya? Orangnya sama, Pak. Oke. Kamu lihat halaman 50. Baik, Pak. Tidak, Pak. Halaman 50-nya, Pak. Lihat. Ya, Pak. Coba penulisan tabelnya yang diperbaiki ya. Jadi tanggapan, ya misalnya kita lihat tabel 48 ya. Tanggapan responden mengenai kopi yang disajikan orang kopi, the hundreds dalam keadaan steril misalnya, itu ini kan disejajarkan dengan tabelnya ya. Jadi jangan dibuat separuh seperti itu ya. Ya, Pak. Dipanjangkan aja sampai di atas tabelnya semua ya.
Oh, jadi di bawahnya nggak ada gitu Pak ya? Untuk semuanya dimasukkan dalam tabel kah Pak? Enggak, di atas tabel. Maksudnya Ah, ini kan tampilannya ini kan kayaknya separuh aja, tapi empat baris gitu ya. iya 4 baris Pak. Nah, sama ke tampilan tempat saya dengan tempat kamu, sama ya? 4 baris ya. Iya 4 baris Pak. Nah, dibuat mungkin 2 baris saja. Jadi 4 tabel 48, udah itu ada tulisan tabel gitu, tabel 48 gitu. Ya. Iya Pak. Tanggapan responden mengenai kopi yang disajikan warung kopi The Hundreds dalam keadaan steril. Nah, jadi buat saya kira 2 baris bisa tuh ya. Ini Iya, 4 baris tapi separuh tabel ya enggak? Baik Pak. Oke. Oke. 4,04 itu rata-rata kan 4,04 tuh saudara Ispenda. Dari mana dapat 4,04 tuh Ispenda? .404 dari mana? 404 di halaman berapa Pak? Halaman 50. Halaman 50. Itu dapat dari itu Pak, dari hasil dari jumlah pertanyaan ya, jumlah kuesioner yang saya bagikan Pak. Jadi dibagikan. Jumlah kuesioner yang dibagikan. Jumlah kuesioner yang saya dibagikan Pak. Jadi itu sangat setuju berapa, setuju berapa, netral berapa. Jadi hasilnya itu yang saya gunakan Pak. Gimana? Hasil itu yang nanti saya jadi rumuskan Pak. Hasilnya berapa hasilnya? Kalau hasil rata-rata jumlah kuesionernya 50. Tapi untuk hasil rata-ratanya 3,38 Pak. Enggak, yang ini. Yang tabel 48. Tabel 48, nah itu kan rata-ratanya 4,04. Kelihatan. 4,04 kelihatan ya ini ya. Anda, kamu bisa lihat 4,04 rata-ratanya. 4,04. Halaman Ya, halaman ya Pak. Halaman 50 yang tadi. Halaman 50 yang tabel 48. Iya Pak. Nah, dapat 4,04 dari mana tuh? 4,04. Pak, kalau di saya tidak ada Pak. Mungkin saya salah tulis kali Pak di situ mungkin. Yang ada tabel berapa kamu? Kalau berdasarkan tabel 4,15 itu yang halaman 50 yang saya pegang Pak.
Halaman 50. 4, Nah, itu 415. 4,15. Ah, 4, kok beda ya di sini dan sana ya? oh, itulah aku pun tadi bingung juga Pak untuk saya mau itu kan bingung juga. Mungkin salah Oke. menghitung kali Pak. 4,15. 4,15 di sini. Itu halaman 50-nya Pak. Tapi di situ 50. Di sini 4,04. Beda kamu ya? ya Pak, mungkin saya tempat fotokopinya mungkin salah kali Pak. Oh, gitu. Jadi tempat kamu 4, Tempat saya untuk halaman 50-nya 4,15 Pak. oke, 4,15 dari mana dapatnya? Pak, untuk yang saya bilang itu halamannya Pak. Hmm. Oke, sudah ketemu Viswenda. Kok hilang kamu Viswenda? Ya Pak, Kok kamu menghilang? ini memang HP-nya Pak, sorry Pak, maaf Pak. Kamu pakai HP atau pakai laptop? Untuk catering dari apa? Dari wifi-nya dari HP ke laptop Pak. Gitu. Ya Pak. Oke lah saudara Piswenda, saya kira cukup sekian. Kamu perlu persiapan energi lagi untuk menghadapi Pak Maulana dan Pak Adi ya. Ya Pak. Ya, saya kira cukup sekian. Mbak Windy, saya serahkan kembali ke Mbak Windy. Halo Mbak Windy. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Mbak Windy kok menghilang juga nih. Win? Mbak Windy. Oh, Mbak Windy. Pak Maulana? Pak Adi? Pak Adi? Pak Maulana? Win? Oke, Pis, saya tinggal Pis ya. Bapak Layun. Makasih Bapak. Cukup Pak Adi, ya sama-sama. Oke. Pak mau tinggal, Pak Maulana. Udah Pak Adi ya. Saya lip Pak Adi ya. Yuk. Akan Pak Layun. Hah? Pas Jemi, Budi Jemi. Jamie ya.
Halo, Fiswenda. Iya Pak. Sudah selesai belum sama Pak Nayun ujinya? Pak Najina udah Pak, udah selesai. Berarti tinggal dengan saya ya kamu ujiannya ya? Iya, tinggal sama Bapak sama Pak Adi ya Pak. Oh gitu. Kamu bimbingan siapa sih? Bimbingannya yang pertama tuh saya dapat bimbingannya Pak Nayun, cuman karena Bapak Nayun kemarin sakit dipindahkan ke itu ke apa sama Bapak Adi Mursalim Pak. Jadi saat ini Oh bimbingannya begitu. Bapak Adi Mursalim. Ya. Oh, Ya, sudah silakan dimulai. Halo? Halo, ya. Pak, bisa Mana dengar suara saya, Fiswendanya Pak? kok? Iya, tadi katanya saya suruh nguji Fiswenda. Iya. Jadi tadi penguji utama sudah Bapak Nayuntung Utama SMM. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Maulana Filani Rizal SMM untuk sesi tanya jawabnya. Ya, sudah sih tadi itu. Oh, udah Pak ya. Saya bingung loh pakai apa ruangan gini nih. Kadang-kadang saya muncul di ruangannya orang gitu, tiba-tiba muncul aja. Oh, itu bukan. Mana Fiswendanya? Ini Fiswenda. Pak, ini Pak, nampak Kak Pak? Masih kelihatan Kak? Mungkin gelap kali. Pak, nampak Kak Pak? Oke, Ya, sudah, Bapak sudah selesai uji Fiswenda, Pak? Apa? Fiswenda sudah selesai. Belum, tadi kan udah selesai sama Pak Tadi kan Nayun, Bapak tinggal saya lagi. Jamie, kan? Jamie saya sudah. Oke Pak, berarti silakan untuk Fiswenda ya Pak ya, untuk sesi tanya jawabnya. Tadi kan sudah Francis Jamie. Ya. Ya baik, lanjut lagi. Is. Ya Pak. Berapa lama kamu mengerjakan skripsinya ini? 2 bulan lebih Bapak, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih? Ya Pak. Ya. Terus selama kamu kuliah di UPB, apa kesan-kesan kamu selama kamu kuliah di sini? Iya Pak. Apa kesan-kesannya? Oh, selama saya kuliah di sini, untuk kesan-kesannya, yang pertama buat Bapak sendiri yang selalu memberikan saya tuh motivasi, saran. Setiap kali saya ketemu Bapak di ruangan itu, memang kasih saya semangat, memang sangat luar biasa. Dan itu saya tidak bisa lupa Pak. Ya, syukurlah ya. Makasih Pak. Apalagi yang mau saya tanya? Soalnya kamu tadi pun juga sudah banyak ditanya sama Pak Nayun ya. Ya, Pak. Paling ini aja sih, apa namanya, nanti misalnya kamu sudah selesai ujian dan kamu sudah berhak menyandang predikat sarjana manajemen, tolong dijaga nama baik kampus kita, ya. Terus sampaikan juga salam kami dari fakultas ke keluarga besar kamu yang ada di Papua. Sampaikan juga sama keluarga besar kamu yang di sana, teman, sahabat, kesan-kesan kamu selama kamu menempuh pendidikan di Pontianak ini. Ya. Makasih Pak. Supaya persaudaraan kita ya itu tetap terjaga antara kami di sini dengan saudara-saudara kamu yang ada di Papua sana. Ya. Apa rencana kamu setelah ini, Fis? Kamu akan pulang kampung atau menetap di Pontianak? Pak, untuk rencana setelah selesai, rencananya mau pulang karena orang tua saya udah tidak mampu lagi. Jadi saya harus balik jaga mereka juga, Pak. Iya. Oke, gitu aja ya, Fis ya. Nanti kalau kamu sepulangnya udah nyampe ke Papua sana, ya mudah-mudahan kamu bisa bekerja atau membangun daerah kamu
supaya kamu bisa lebih sukses dari sekarang. Makasih Pak. Sekian dulu dari saya, Windy. Saya kembalikan ke host supaya bisa di-closing oleh Pak Adi sebagai penutup. Windy. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya Pak. Windy, saya live dulu ya. Iya, Pak. Saya Silakan. masih ada satu lagi nih, Zetro Leno. Iya, iya. Nanti apa nilainya saya kirim pakai JNE ya. Iya, Pak, iya. Baik, silakan Bapak Adi Mursalin, SEMM untuk sesi tanya jawabnya, Pak. Oke. Terima kasih Bu Indi. Saudara Fiswenda. Mana Fiswenda? Iya Pak. Nah, coba Saudara Fiswenda coba menjelaskan pertama ya bahasa ya tentang apa yang diteliti sekarang ini, hasil gimana. Satu pakai bahasa Papua, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya. Pak, maaf Pak, gimana Pak? Kurang kedengaran Pak, sorry Pak. Saudara menjelaskan apa yang Anda teliti, hasilnya gimana, ya kan? Nah, gunakan dua bahasa Papua dan bahasa Indonesia. Silakan. Baik Pak. Halo. Dia tidak terbuka karena kalau buka nanti betul merah itu. Hasil saya teliti, hasil skripsi yang saya teliti sama bahasa Ya. Papua sama bahasa Indonesia gitu Pak ya. Pertama Papua dulu, habis itu bahasa Indonesia ya. Pertama bahasa Papua, habis itu bahasa Indonesia. Bisa kan? Tapi bahasa daerahnya kayak apa? Bahasa daerah lah. Bapak tidak tahu apa. Artinya ada bahasa Indonesianya ya. Ya Pak. Berarti pakai bahasa daerahnya ya Pak ya. Ya, daerahnya ya. Nanti habis itu pakai bahasa Indonesia ya. Di dua bahasa. Itu pakai bahasa Indonesia ya Pak. Oke. Yang pertama, sorry. Pakai bahasa daerahnya skripsi kira eber likwe legen relone kwandi di karame skripsi kira ko ebe kira mari kira ne goleken tim penilai yang bani nenuo itu pakai bahasa daerah saya Pak. Ayolah terus jelaskanlah bahasa daerah, nanti bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Untuk saya bilang untuk skripsi saya yang saya kerjakan ini, saya tidak tahu apakah itu benar atau salah, saya tidak tahu, tetapi akan tim penilaian dari tim penilaian dari Bapak dosen dan nanti akan menilai. Ya, berarti Anda jelaskan hasil penelitian Anda dan bahasa Papua dan bahasa Indonesia. Jelaskan gimana hasil penelitian Anda, hasilnya gimana, tanda titik hasil gimana kan? Nah, dua bahasa, satu bahasa Papua, satu bahasa Indonesia. Silakan. Iya, Pak. Sabar ya, Pak. Ya, baca skripsinya itu apa? Silakan Fiswenda. Ya Pak. Untuk
Silakan udah. Apa benar, Dik? Nah, Lihat dia apa halamannya Pak, halaman hasil penelitiannya Pak. empat. Iya, bab 4 ya Pak. Ya. Sudah Pak. Silakan. Jadi itu pakai bahasa daerah juga kan Pak? Ya, pakai bahasa daerah dulu. Pertama bahasa daerah, kedua bahasa Indonesia. Ya, baik Pak. Anja gue kira Pontianak me kira men kiripsi wan kira pa ebe kira ti ane gole kue le iro ini luarannya ruago. Terima kasih Pak, udah apa sadarannya Pak. Nah, bahasa Indonesia gimana? Bahasa Indonesia-nya? Bahasa Indonesia apa hasil skripsi saya yang saya kerjakan ini saya ambil di kota Pontianak. Jadi saya ambilnya tuh apa saya tidak sebut nama warung kopinya Pak, cuman kota di Pontianak, kota Pontianak yang saya kerjakan. Jadi agak bahasa daerahnya tuh tidak ada susah juga mau bilang bahasa Indonesia-nya Pak. Ya. Tidak ada juga di situ bahasa daerahnya tuh cuma ini kan tidak ada Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Jadi habis apa itu pemasaran atau apa beda? Ya Pak. Apa itu pemasaran? Pemasaran ya Pak. Apa pemasaran itu? Pemasaran itu apa konsep kebutuhan keinginan konsep kebutuhan Pak. Ya, kebutuhan. Jadi konsep kebutuhan untuk yang pemasaran Pak. Nah, Setahu saya Pak. Maksudnya apa tuh konsep kebutuhan apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Konsep kebutuhan itu kayak macam contohnya itu kayak macam kita yang apa minuman itu kan kebutuhan sehari-hari. Terus? Kayak makanan, pakaian. Ya. Tapi makanan, minuman kayak itu kan kebutuhan sehari-hari kalangan manusia Pak, mungkin masyarakat pada umumnya Pak. Ya. Jadi kalau Anda apa yang dilakukan oleh pasar? Apa yang harus dilakukan oleh pemasar untuk memenuhi kebutuhan itu tadi? Ya Pak. Apa yang harus dilakukan oleh pemasar untuk memenuhi kebutuhan tadi itu? Memenuhi kebutuhan konsumen gimana caranya? Bagaimana pemasar memenuhi kebutuhan konsumen? Bagaimana pemasar memenuhi kebutuhan konsumen? Itu berawal kalau untuk itu Pak, kalau setahu saya itu berawal dari keinginan Pak. Nah, gimana tuh kita coba cerita gimana? Teruslah. Kalau adanya keinginan mungkin untuk kalau setahu saya sih Pak, kalau untuk adanya keinginan pasti ada kebutuhan di situ Pak. Tapi kalau tidak ada keinginan pasti belum ada kebutuhan masih ada keinginan gitu kan? Ada kebutuhan ada keinginan gitu kan? Nah, ya Pak. Kalau di kafe Teh Hanut gimana? Nah, bagaimana cara Teh Hanut itu melakukan pemasaran? Untuk DHDS untuk menambah pemasaran ya Pak? Ya betul, melakukan pemasaran.
Untuk pemasaran menurut saya sendiri sih Pak, melalui produk apa yang saya dipasarkan di warung kopi Teh Andres itu mungkin melalui media, mungkin melalui kawan, atau mungkin melalui tentang bagikan apa, ibaratnya bagikan suatu brosur gitu. Oke, dah ya. Podcast ada nanti ini habis ini kalau lulus ya. Kan tapi dapat 6 ujian kan ada keputusan ya, ada lulus tidak lulus kan. Ada Ya, ada mengulang tidak mengulang, ada yang pertama yang kedua ya. Jadi ada siap sudah ya. Oke, Bapak sekian nanti Bapak mereka Bu Windy, silakan Bu Windy. Makasih Pak Adi. Silakan Bu Windy. Halo 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 Bu Windy, sudah Bu Windy? Halo Bu Windy. Halo Bu Windy, baca cepat Bu Windy nanti kalian ini. Halo Bu Windy. Baik, ketiga penguji pada pagi hari ini sudah memberikan hasil penilaiannya untuk peserta sidang hari ini. Adapun secara akumulasi tim penguji di sini memberikan nilai. Ini Bapak yang menyebutkan atau saya ini Pak? Tidak lah, ini ya. Oh, saya aja Pak ya. Adapun masing-masing tim penguji ada yang memberi nilai 77, 79, dan ada yang memberi nilai 80. Dan secara keseluruhan tim penguji Pak Eriniswan SMM. Bukan, ini kan Winda. Winda nih. Iya Pak. Salah Pak Adi Mursalin. Salah Pak Adi Mursalin. Pak Adi Mursalin. Bapak Najun Untung Utama dan Bapak Maulana Filani Rizal. Di sini memberikan nilai ada yang 77, kemudian ada yang 83 dan ada yang 80. Nah, secara akumulasi Anda mendapatkan nilai A. Oke, selamat ya. Setelah ini mungkin sepatah dua patah kata dari Pak Adi Mursalin untuk peserta sidang kita pagi hari ini. Selamat ya Piswenda ya. Ini salah satunya alumni dari ekonomi ini di Papua Lapenda nih, manajemen kan. Nah, setelah ada di sini akan kembali ke Papua. Yang nanti Anda ingat di Papua ya, ingat ekonomi, ingat alma mater Anda ya, bahwa Anda pernah menginjakkan kaki di Pulau Kalimantan di Pontianak dan pernah kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Bakti ya. Dibawalah nama baik ekonomi Papua ya, dipromosikan di Papua ya. Kan bahwa di Pontianak ada juga universitas swasta yang bagus untuk dijadikan tempat belajar ya. Nah, semoga Anda banyak belajar, banyak baca sehingga Anda makin mempunyai kemampuan ilmu tentang manajemen ya. Dengan Anda bisa Papua bisa membangun Papua dan bisa di sana ya, membantu kedua orang tua Anda. Itu pesan Bapak ya. Yang sombong ya, tetap rendah hati ya, sama dengan orang lain, kita bergaul, pandai berkomunikasi dan sebagainya ya. Semoga Anda nanti di Papua bisa dapat kerja yang baik ya dan menikah gitu. Oke,
Mungkin ada dari Piswanda ada mau apa yang diungkapkan, silakan. Silakan, mic-nya dihidupkan. Silakan kalau mau ungkapkan, silakan. Kalau memang saya secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak, selalu setiap memimpin saya walaupun hujan. Yang saya pernah rasakan memang sungguh luar biasa. Untuk miskomunikasi sama Bapak tuh kayak seperti anak Bapak gitu. Jadi saya terima kasih banyak kepada Bapak, memang hati yang paling dalam, Pak. Terima kasih. Selamat ya, sukses selalu ya. Nah, Terima ya, kasih, Pak. tentunya setelah ada yudisium ya baru pulang ke Papua ya. Terima kasih, Pak. Jangan langsung pulang nih. Udah habis sudah selesai apa nih? Jika udah beres semuanya ya, sudah Siapa? pemindahannya baru ke Papua ya. Oke. Siapa? Bawakan ke Bu Windy, silakan Bu Windy. Baik, baik. Selamat untuk saudara Fiswenda yang mendapatkan nilai yang bagus dari tim penguji. Yang perlu saya ingatkan, perbaikan waktunya kurang lebih 2 minggu. Kemudian setelah ini segera lengkapi administrasi untuk ijazah dan wisuda. Nah, kalau bisa sebelum pulang lengkapi dulu administrasinya. Dan jangan lupa juga nanti ada foto juga di BAK, jadi menggunakan jas sama jas hitam, pakailah dasi, terus baju berkerah warna putih untuk sesi foto di BAK. Nah, untuk segala administrasi yang ingin kamu tanyakan, kelengkapannya itu bisa ditanyakan ke bagian staf jurusan ya, ke Bang Ilman. Oke. Baik, selamat sekali lagi untuk saudara sidang skripsi hari ini Selasa 24 Agustus tahun 2021. Saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Kak. Boleh meninggalkan ruangan, Fiswenda? Silakan meninggalkan ruangan, Fiswenda. Silakan. Oh, ya, Pak. Ya. Permisi dulu, Kak. Bapak misi ya, dulu. Ya.